Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita, menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Anak-anak, yuk kita baca percakapan antara Udin dan Made. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai percakapan. 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Anak-anak, yang mengajak berolahraga pada teks di atas adalah... Iya, benar, Udin. 2. Apa maksud ajakan tersebut? Maksudnya adalah Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama di lapangan. 3. Siapakah yang menolak ajakan? Yang menolak ajakan adalah... Iya, benar, Made. 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Ia menolak ajakan tersebut karena akan mengunjungi paman bersama keluarganya. 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Kalimat penolakannya adalah... Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Anak-anak, kita baca bersama ya. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalaman yang ditulis Udin. Siapakah yang menolak ajakan Udin? Yang menolak ajakan Udin adalah... Iya, Made. Buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Udin. Kita bisa menulis, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga karena akan mengunjungi paman bersama keluarga. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Anak-anak, yuk kita sebutkan bersama. 1. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, ronda malam, dan lain-lain. 2. Bersahabat dengan teman
dari berbagai suku. 3. Menolak ajakan dengan sopan. 4. Mencintai produk dalam negeri. Beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Kita jawab bersama ya nak. 1. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Apakah sikap ini sesuai dengan sila ketiga? Iya, benar. Sesuai. 2. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Apakah sikap ini sesuai dengan sila ketiga? Iya, benar. Tidak sesuai. 3. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Apakah sikap ini sesuai? Iya, benar. Sesuai. 4. Ikut serta dalam kegiatan warga. Apakah sikap ini sesuai? Iya, benar. Sesuai. 5. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Apakah sikap ini sesuai dengan sila ketiga? Iya, pintar. Tidak sesuai. Wah, kalian hebat. Sudah dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Yuk kita lanjut lagi. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Anak-anak, yuk kita dengarkan dongengnya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, dongeng tersebut memberikan pesan kepada kita. Apa ya pesannya? Iya, benar. Kita tidak boleh sombong dan harus saling menolong antar teman. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Anak-anak, kalimat penolakan dalam dongeng adalah: iya, pintar. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu kan? Kepala banteng termasuk simbol sila sila keempat. Padi dan kapas termasuk simbol sila ke-5. Yuk kita pasangkan. 1.
Warga sedang melakukan pemungutan suara. Sikap tersebut sesuai dengan sila keempat. Berarti kita pasangkan dengan kepala banteng. 2. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila kelima. Kita pasangkan dengan padi dan kapas. 3. Udin membantu nenek menyeberang jalan. Sikap Udin termasuk pengamalan sila sila kelima. Kita pasangkan dengan padi dan kapas. 4. Melakukan kegiatan posyandu termasuk pengamalan sila kelima. Kita pasangkan dengan padi dan kapas. 5. Warga sedang bermusyawarah termasuk pengamalan sila keempat. Kita pasangkan dengan kepala banteng. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Anak-anak, pertama kita sebutkan contoh pengamalan sila keempat di masyarakat. 1. Menghadiri pemilihan ketua RT. 2. Mendengar pendapat orang lain saat berdiskusi. 3. Memberikan pendapat saat berdiskusi. Sekarang kita sebutkan contoh pengamalan sila kelima di masyarakat. 1. Menggalang kegiatan sosial. 2. Gotong royong membersihkan lingkungan. 3. Menolong orang lain sesuai kemampuan. Nah, anak-anak, kalian bisa ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di masyarakat. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Anak-anak, kita membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan ya. Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Yuk kita buat bersama. 193 ditambah 117 dikurang 200. Kita bisa membuat soal cerita. Di toko buku ada persediaan 193 buku tulis. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 117 buku. Jika buku terjual 200 buah, berapa banyak buku sekarang? Sekarang kita selesaikan soal ceritanya ya. Kita mulai dari satuannya. 3 ditambah 7, iya 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 tambah 9, 10. Ditambah 1, iya 11. Tulis 1, simpan 1 sebagai ratusan. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 310. Sekarang 310 dikurang 200. Kita mulai dari satuannya. 0 dikurang 0, iya 0. 1 dikurang 0, 1. 3 dikurang 2, iya benar 1. Sehingga hasilnya adalah 110. Jadi banyak buku sekarang adalah, iya pintar, 110. Banyak gelas minuman di toko. Mula-mula
ada 367 gelas. Hari ini terjual sebanyak 113 gelas dan datang persediaan sebanyak 250 gelas. Berapakah banyak gelas minuman sekarang? Yuk kita selesaikan soal ceritanya. Mulai dari pengurangan. 367 dikurang 113. Mulai dari satuannya. 7 dikurang 3, iya 4. 6 dikurang 1, iya pintar 5. 3 dikurang 1, 2. Hasilnya adalah 254. Sekarang 254 ditambah 250. Kita mulai dari satuannya. 4 ditambah 0, iya 4. 5 ditambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1 sebagai ratusan. 1 tambah 2, iya 3. 3 ditambah 2, iya pintar 5. Sehingga hasilnya adalah 504. Jadi banyak gelas minuman sekarang adalah, iya pintar 504. Mudah kan anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.